Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang kita masuk ke pertemuan kedua dalam mata kuliah Matematika Bisnis, yaitu fungsi linear atau yang biasa disebut fungsi garis lurus. Oke. Apa sih definisi fungsi? Ya, jadi fungsi adalah hubungan matematis yang menyatakan hubungan ketergantungan atau hubungan fungsional antara suatu variabel dengan variabel lainnya. Jadi ini fungsi ini adalah menyatakan hubungan ya. Jadi misalnya apa sih keterkaitan antara satu variabel dengan variabel lainnya? Misal, apakah dengan variabel yang satunya turun, apakah menyebabkan variabel satunya naik atau turun? Nah, itu adalah definisi dari fungsi. Lalu, apa aja sih unsur pembentuk dari fungsi? Yang pertama adalah variabel. Variabel ini yang berubah-ubah dari suatu keadaan ke keadaan lainnya. Lalu yang kedua yaitu koefisien. Bilangan atau angka yang diletakkan tepat di depan suatu variabel. Yang ketiga adalah konstanta. Sifatnya tetap atau tidak terkait dengan suatu variabel apapun. Secara umum, fungsi ya dituliskan persamaannya yaitu y sama dengan fungsi x, di mana x adalah variabel bebas dan y adalah variabel terikat. Yang dimaksud dengan variabel bebas di sini adalah x yang boleh berubah-ubah, sedangkan y berubahnya itu tergantung dengan perubahannya si x. Nah, dalam suatu fungsi itu wajib ada variabel dan koefisien, sedangkan konstanta tidak wajib. Seperti itu. Nah, jadi fungsi linear adalah fungsi polinom yang variabel bebasnya memiliki pangkat paling tinggi adalah 1. Ya, jadi misalnya variabel x-nya ini dia itu pangkatnya cuma 1, ya, itu yang disebut fungsi linear. Nah, bentuk umum dari fungsi linear, dua variabel yaitu memiliki variabel x dan variabel y, di mana A0 adalah konstanta, nilainya bisa positif, negatif, atau 0, ya. Dengan A1 koefisien yang nilainya positif, negatif, atau 0. Contoh, di sini ada Y sama dengan 4 tambah 2X. Berarti Y adalah variabel terikatnya, 4 adalah konstantanya, 2 adalah koefisien, sedangkan X adalah variabel bebasnya. Seperti itu. Nah, bagaimana sih cara menggambar fungsi linear? Ada dua cara dalam menggambarkan fungsi linear. Yang pertama adalah dengan cara sederhana atau disebut curve tracing process. Yang kedua dengan cara matematis, menggunakan ciri-ciri yang penting. Sebenarnya yang sering bakal kita gunakan untuk menggambar fungsi linear adalah menggunakan cara matematis, seperti itu. Nah, sekarang kita pakai cara yang pertama yaitu dengan cara yang sederhana atau curve tracing process. Gimana sih caranya? Yaitu dengan menggunakan tabel X dan Y di mana kita tentukan dulu nilai X-nya sebagai variabel bebas, maka dengan memasukkan beberapa nilai X kita akan memperoleh nilai Y. Nah, di sini misalkan Y sama dengan 4 tambah 2X. Ya, jadi misalnya kita disuruh gambar nih persamaan linearnya Y sama dengan 4 tambah 2X. Nah, kita masukkan nih nilai X-nya sembarang. Oke, maksudnya sembarang, kita terserah kita masukin nilai X-nya berapa. Namun saya sarankan untuk nilai X-nya buatlah nilai X yang nilainya kecil, tidak terlalu besar. Kenapa alasannya? Biar gambarnya kita menggambarnya menjadi lebih mudah seperti itu. Nah, contoh. Sekarang kita masukkan X-nya min 2. Ya, di sini X-nya kita plotkan min 2. Oke. Nah, kalau X-nya min 2, Y-nya berapa sih? Nah, min 2 ini kita masukkan ke dalam persamaan. Jadi,
4 ditambah 2 kali min 2. Jadi X-nya ini diganti min 2. Ya. Lalu 2 kali min 2 kan min 4. Maka 4 tambah min 4, maka hasilnya 0. Maka di sini jika X-nya min 2, Y-nya 0. Seperti itu. Nah, lalu di sini kita masukkan X-nya min 1. Lalu 2 kali, oke, kita masukkan ke persamaan. 4 ditambah 2 kali min 1. Ya, jadi 2 kali min 1 kan min 2. Min 2 tambah 4, maka hasilnya adalah 2. Maka jika X-nya min 1, Y-nya adalah 2. Seperti itu. Lalu kita masukkan X-nya 0. Berarti 4 tambah 2 kali 0. 2 kali 0 kan 0. 4 tambah 0, hasilnya 4. Berarti Y sama dengan 4. Maka pada saat X-nya 0, maka Y-nya adalah 4. Ya. Lalu kita masukkan X-nya 1. Y sama dengan 4 tambah 2 kali 1. 2 kali 1 kan 2. 4 tambah 2 hasilnya 6. Maka pada saat X-nya 1, Y-nya adalah 6. Lalu kita masukkan X-nya 2. Berarti di sini 4 tambah 2 kali 2. 2 kali 2, 4. 4 tambah 4, 8. Maka pada saat X-nya 2, Y-nya 8. Maka kita bisa dapat nih titiknya, yaitu min 2,0, min 1,2, 0,4, 1,6, dan 2,8. Ya. Nah, di sini nih kita gambar tadi ada min 2,0 ya. Min 1,2 ya. Di sini kalau kita gambar, nah tadi di min 1,2, lalu ada 0,4 ya. Ada 1,6 ya, lalu ada 2,8. Maka ini adalah garis Y sama dengan 4 tambah 2X. Ini kalau pakai cara curve tracing process seperti itu. Nah, lalu cara matematis. Gimana sih cara pakai cara matematis? Yaitu dengan cara mencari titik potong untuk sumbu X dan juga sumbu Y. Jadi, gimana cara carinya? Kita cara cari titik potong fungsi Y dengan membuat X-nya sama dengan 0. Lalu untuk titik potong sumbu X, kita buat Y-nya sama dengan 0. Lalu hubungkan kedua titik untuk menentukan garis persamaan linearnya. Nah, contoh tadi kan, Y sama dengan 4 tambah 2X. Ya. Maka kita cari nih titik potong fungsi dengan sumbu Y. Nah, titik potong fungsi dengan sumbu Y, caranya gimana? Caranya X-nya kita buat 0. Kalau X-nya 0, maka Y-nya 4. Ya, karena kan 2 kali 0, 2 nih. 2 kali 0, 0. 0 tambah 4, 4. Jadi A-nya, titik A-nya 0,4. Ya. Lalu titik potong fungsi dengan sumbu X. Ya. Kalau kita cari titik potong fungsi dengan sumbu X, Y-nya kita buat dengan 0. Maka pada saat Y-nya 0, ya, maka X-nya akan min 2. Ya, jadi Y-nya ini kita buat 0, ya. Y-nya kita buat 0, kan 4 tambah 2X sama dengan 0. Jadi kita pindahin nih 4-nya ke sini. Jadi min 4 kan, maka X-nya dapat min 4 bagi 2, hasilnya min 2, seperti itu. Nah, jadi kita dapat dua titik nih. Yang pertama 0,4, yang satu min 2,0. Maka bisa kita langsung gambar. Nah, seperti ini. Ini min 2,0, ini 0,4. Jadi kita cari titik potong antara sumbu X dengan sumbu Y. Lalu kita tarik garis. Nah, inilah
garis persamaan atau fungsi dari Y sama dengan 4 tambah 2X. Jadi cara yang kedua ini lebih sederhana. Jadi kita nggak perlu masukin banyak titik, cukup 2 titik saja. Seperti itu. Oke, lalu kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, bagaimana sih cara membentuk persamaan linear? Nah, kalau tadi kan kita menggambar garis linear. Nah, sekarang kita bisa menggunakan ya, kayak kita bisa membuat persamaannya yang Y sama dengan fungsi X tadi. Nah, ada dua cara nih dalam membentuk fungsi, yaitu pakai dui koordinat sama koordinat lereng. Dui koordinat itu maksudnya kita membentuk persamaan linear dari dua titik, ya, dua koordinat maksudnya, lalu koordinat lereng atau dengan cara satu titik koordinat tapi dengan kemiringan. Jadi lereng itu artinya kemiringan, seperti itu. Nah, sekarang kita pakai cara yang pertama, yaitu cara dui koordinat. Misal, dua buah titik dapat dibentuk dari sebuah persamaan linear. Misalkan titik A dan B masing-masing A-nya 2,3 dan B-nya 6,5. Jadi maksudnya 2,3 di sini ya, misalnya A 2,3 itu artinya X-nya 2, Y-nya 3, seperti itu. Sama seperti ini. Titik B-nya 6,5, artinya X-nya 6, Y-nya 5. Lalu, masukkan nih koordinat titik tersebut ke dalam persamaan berikut. Jadi ini rumusnya. Rumusnya adalah Y min Y1 dibagi Y2 min Y1 sama dengan X min X1 dibagi X2 min X1. Ya. Gimana nih penentuannya? X1-nya mana ya? X2-nya mana? Y1-nya mana? Y2-nya mana? Nah, di sini titik A kita kan dapat 2,3. Maka di sini X1-nya 2, Y1-nya 3. Lalu di sini di titik B 6,5, maka X2-nya 6, Y2-nya 5. Maka kita masukkan nih ke dalam rumus. Maka rumusnya menjadi Y min 3 dibagi 5 min 3 sama dengan X min 2 dibagi 6 kurang 2. Ya, di sini 5, jadi kita kerjakan nih. Y min 3-nya tetap atau Y kurang 3-nya tetap dibagi 5 kurang 3. 5 kurang 3 berapa? 2. Ya. Lalu X kurang 2. Ya, ini tetap. 6 kurang 2 hasilnya 4. Ya. Maka di sini setelah kita udah cari, caranya gimana lagi? Kita kalikan silang. Ya. Y min 3-nya dikalikan 4, X min 2-nya dikalikan 2. Ya. Y min 3 dikalikan 4. 4 kali Y hasilnya 4Y. Min 3 kali 4 hasilnya min 12. Ya, maka sama dengan 2 kali X, 2X. Min 2 kali 2 hasilnya min 4. Maka kita dapat 4Y min 12 sama dengan 2X min 4. Ya. Lalu gimana lagi caranya? Caranya min 12-nya ini kita pindah ruas nih. Ya, ke sini. Jadinya plus 12. Ya. Maka nanti hasilnya itu 4Y sama dengan 2X plus 8. Kenapa plus 8? Ya, kenapa plus 8? Karena tadi min 12-nya sudah pindah nih ke sebelah kanan jadi positif. Min 4 tambah 12 ya, hasilnya plus 8. Maka nanti di sini hasilnya menjadi 4Y sama dengan 2X plus 8. Ya. Lalu Y-nya ini harus bentuknya Y sama dengan. Maka tadi yang kita dapat 4Y sama dengan 2X plus 8,
kita bagikan 4 karena kita membuat Y sama dengan, ya. Y sama dengan, maka tadi 2X plus 8-nya kita bagi 4. Hasilnya gimana? Hasilnya adalah ini. Y sama dengan 2 tambah 0,5X. 2-nya dapat dari mana? Tadi kan plus 8 ya. 8 bagi 4, hasilnya 2. Lalu 0,5X dapat dari mana? Dari 2 bagi 4. Itu hasilnya setengah atau 0,5X. Jadi, dari dua titik ini, 2,3 dan 6,5 kita dapat persamaan fungsi linearnya atau persamaan fungsi linearnya adalah Y sama dengan 2 tambah 0,5X. Seperti itu. Nah, lalu ini kalau cari dengan cara kedua, yaitu koordinat lereng. Ya, jika diketahui sebuah titik dan suatu lereng itu kemiringan, maka dapat dibentuk sebuah persamaan linearnya memenuhi titik lereng tersebut, yaitu ini persamaannya. Y min Y1 sama dengan B itu kemiringannya kali X min 1. Misal, ada contoh, titiknya 2,3 dan lereng garisnya adalah 0,5. Maka kita masukkan nih, Y min 3, karena kan sini Y-nya 3 ya, sama dengan 0,5 kemiringannya dikali X dikali min 2. Nah, di sini Y min 3 ya sama dengan 0,5X kan dikali 0,5 kali X kan 0,5X. Oke. Lalu 0,5 kali min 2 berapa? Min 1. Ya, maka di sini kita dapat Y min 3 sama dengan 0,5X min 1. Lalu, min 3-nya ini pindah ruas nih ke sebelah kanan. Jadi, plus 3. Ya, jadi plus 3. Maka di sini didapat Y sama dengan 2 tambah 0,5X. Ya, kenapa jadi 2 nih? Nah, tadi kan 0,2 kali min 2 kan min 1. Lalu min 3-nya pindah ke sini nih, jadi plus 3. Jadi min 1 plus 3, maka jadinya 2. Seperti itu. Oke, sekarang kita masuk perpotongan dua fungsi linear. Jadi kita cari titik potong antara dua fungsi linear. Jadi misalnya ada dua garis lurus ya yang saling berpotongan. Nah, kita cari nih titik potongnya. Nah, untuk fungsi linear yang saling berpotongan, maka untuk mencari titik potongnya dapat dilakukan dengan cara. Yang pertama yaitu metode eliminasi, yang kedua yaitu metode campuran, ya, seperti itu. Nah, biasanya kalau metode campuran tuh saya sering menyebutnya elisusi, eliminasi substitusi. Jadi metode campuran ini sebenarnya gabungan dari metode eliminasi dan substitusi, seperti itu. Nah, pertama kita masuk ke metode eliminasi. Apa sih metode eliminasi? Jadi metode eliminasi adalah cara penyelesaian dengan menghilangkan salah satu variabel untuk mencari nilai variabel yang lain. Adapun langkah-langkah secara adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengeliminasi suatu variabel, samakan nilai kedua koefisien variabel yang akan dihilangkan. Pada langkah ini, Anda mengalihkan kedua koefisien dengan bilangan tertentu sedemikian sehingga nilai koefisiennya menjadi sama. Jadi maksudnya di sini kalau kita metode eliminasi, misal ada variabel X sama Y. Nah, kita pilih nih, kita mau samakan mana? Samakan variabel. Jadi kan tadi ada dua garis fungsi linear ya, ada dua garis fungsi linear. Nah, antara dua garis fungsi ini, yang mau kita samakan tuh variabel apanya dulu? Variabel X-nya kah atau variabel Y-nya kah? Nah, kalau misalnya kita mau menyamakan variabel X-nya dulu, ya, menyamakan variabel X-nya dulu, jadi kita buat koefisien variabel X-nya sama. Caranya gimana? Caranya dengan mengkalikan. Nanti kita akan bahas di soal, oke? Contoh seperti ini. Tentukan titik potong fungsi 2x
plus 3Y sama dengan 4 dengan X plus 2Y sama dengan 1. Ya, jadi kita disuruh nentuin nih titik potong ya antara fungsi 2X plus 3Y sama dengan 4 dengan X plus 2Y sama dengan 1. Oke. Nah, contoh sekarang pertama kita akan mengeliminasi X-nya dulu. Nah, jadi kita buat sejajar dulu nih. Ya, kita buat sejajar X sama X, Y sama Y, konstanta dengan konstanta. Oke, karena kita mau eliminasi X, maka X-nya ini kita buat sama. Nah, buat sama gimana caranya? Karena di sini atasnya 2X, kita buat yang bawahnya juga 2X. Caranya gimana? Caranya yang persamaan keduanya kita kalikan 2. Ya. Maka di sini ada 2X plus 3Y sama dengan 4. Lalu di sini 2X plus 4Y sama dengan 2. Karena sudah dikali 2 nih. 2 kali X 2X, 2 kali 2Y 4Y, 2 kali 1 hasilnya 2. Nah, saya tekankan di sini ya. Kalau dia tandanya sama, sama-sama positif, sama-sama negatif, maka persamaannya akan dikurang. Oke. Namun, kalau tandanya berbeda, ya, misalnya yang satu positif, yang satunya negatif. Ya, misalnya di sini 2X, ini min 2X. Maka eliminasinya bukan cara dikurang, tapi ditambah. Ya, jadi saya tekankan lagi ya, kalau tandanya sama, mau sama-sama positif, sama-sama negatif, maka persamaannya dikurang. Tapi kalau tandanya berbeda, yang satunya positif, yang satunya negatif, maka tandanya ditambah. Oke, karena ini sama-sama positif, ya, sama-sama positif, maka di sini tandanya dikurang, persamaannya akan dikurang. Nah, di sini 2X kurang 2X kan habis, ya, hilang, kita eliminasi. Lalu 3Y kurang 4Y, hasilnya min Y. Oke, 4 kurang 2, hasilnya 2. Oke, variabel tidak boleh negatif, maka minnya kita pindahkan ke sebelah kanan. Ya, jadi sama dengan 2 dibagi min 1. Oke, jadi bukan dipindah sebelah kanan ya. Maksudnya, di sini kan sebenarnya min 1Y ya. Maka untuk cari Y sama dengan 2 dibagi min 1. Maka hasilnya min 2. Seperti itu. Nah, lalu yang kedua, kita eliminasi Y. Cara eliminasi Y, ya, maka kita samakan Y-nya. Nah, kita mau samakan Y-nya, maka kita buat sama-sama. Di sini kan ada 3Y, ada 2Y. Maka kita samakan sama-sama 6Y. Maka yang persamaan pertama dikalikan 2, yang persamaan kedua dikalikan 3. Maka di sini hasilnya 2X kali 2, 4X, 3Y kali 2, 6Y, 4 kali 2 hasilnya 8. Ya. Lalu di sini, yang persamaan kedua, kita kalikan 3. X kali 3 jadi 3X, 2Y kali 3 jadinya 6Y, 1 kali 3 hasilnya 3. Oke, maka kita dapat bisa eliminasi Y, yaitu dikurang. Oke, 4 kurang 3X hasilnya X, 6Y kurang 6Y habis, kita eliminasi, 8 kurang 3 hasilnya 5. Maka kita dapat Y-nya min 2, X-nya 5. Maka, ya, titik potong fungsi antara 2X plus 3Y sama dengan 4 dengan X plus 2Y sama dengan 1 adalah 5 min 2. Dengan titik X-nya 5, titik Y-nya min 2. Seperti itu. Ini kalau kita pakai cara eliminasi.
Nah, sekarang kalau pakai metode pencampuran. Jadi, penyelesaian dengan metode campuran adalah cara menentukan himpunan penyelesaian dengan menggabungkan antara metode eliminasi dan metode substitusi. Makanya tadi saya sering bilang metode campuran ini adalah elisusi, ya. Campuran dari eliminasi dan metode substitusi. Nah, pertama kali Anda kerjakan dengan metode eliminasi, kemudian nilai variabel hasil eliminasi ini disubstitusikan. Disubstitusikan itu artinya digantikan ke dalam salah satu persamaan sehingga diperoleh nilai variabel yang lain. Oke, lalu kita masuk soalnya ya dengan metode eliminasi substitusi. Contoh, tentukanlah titik potong fungsi 2x plus 3y sama dengan 4 dengan x plus 2y sama dengan 1. Nah, tadi seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, kalau campuran ini kita eliminasi dulu baru kita substitusi. Nah, sebenarnya bebas eliminasinya mau x dulu, mau eliminasi x atau eliminasi y bebas, ya. Kita sekarang akan mengeliminasi x dulu, ya. Yang kita akan pilih ada eliminasi x. 2x plus 3y sama dengan 4, x plus 2y sama dengan 1. Kita mau eliminasi x, maka yang pertama kita kalikan 1, yang persamaan kedua kita kalikan 2. Ya, lalu didapat ini karena dikali 1 tetap persamaannya tidak berubah, 2x plus 3y sama dengan 4, lalu yang persamaan kedua kita kalikan 2 berubah menjadi 2x plus 4y sama dengan 2. Lalu dikurang, ya, x-nya habis, 3y kurang 4y sama dengan min y, 4 kurang 2 hasilnya 2. Y-nya sama dengan min 2. Nah, karena kita sudah dapat nih nilai y sama dengan min 2, kita substitusikan nih nilai y yang sudah kita dapat ke persamaan kedua. Sebenarnya bebas ya, mau persamaan ke satu atau kedua bebas ya. Kenapa ini saya pilih ke persamaan kedua? Ini angkanya lebih kecil, jadi biar gampang nih hitungnya. Oke. Lalu persamaan kedua kan x plus 2y sama dengan 1. Tadi kita dapat y-nya berapa nih? Kita dapat y-nya nilainya adalah min 2. Ya. Lalu kita substitusikan x plus 2 kali min 2 sama dengan 1. 2 kali min 2 berapa nih? Min 4. Jadi x kurang 4 sama dengan 1. Nah, 4-nya pindah ruas nih ke sebelah kanan. Jadi plus 4. Jadinya x sama dengan 1 tambah 4 hasilnya 5. Ya. Jadi titik potongnya atau himpunan penyelesaiannya berapa? Kita dapat titik potongnya x-nya 5, y-nya min 2. Jadi sama aja nih, mau pakai metode eliminasi atau metode campuran, hasil titik potongnya sama, yaitu 5, min 2 dengan nilai x-nya 5, y-nya min 2.